Suasana sudah sepi. Hanya ada suara angin malam yang pelan lewat di halaman belakang. Lampu taman menyala redup, menyorot bangku kayu tempat kami duduk berdua. Aku dan dia diam cukup lama. Tak ada kata, hanya tatapan yang sesekali bertemu, lalu berpaling lagi. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan. "Masih dingin ya?" Katanya pelan. Aku tersenyum kecil, ragu sebentar, lalu menyambut uluran tangannya. Hangat, tenang. Rasanya seperti semua hal yang rumit di hidupku tiba-tiba jadi sederhana. Kami duduk lebih dekat. Angin menyentuh pelan ujung rambutku dan dia merapikannya tanpa bicara. Aku menunduk menatap jemari kami yang masih saling menggenggam. Entah sejak kapan, tapi malam itu terasa panjang dan damai. Kalau nanti semua orang nggak setuju dengan kita, kamu masih mau bertahan? Tanyaku pelan. Dia menatapku, masih memegang tanganku. Kalau yang kita perjuangkan ini benar, kenapa harus lepas? Aku mengangguk pelan. Tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Kami saling menggenggam. Malam jadi saksi bahwa kisahku ini akan aku ceritakan semuanya hanya di channel Drama Kemarin Soar. Namaku Putri Arumsari. Usiaku 38 tahun. Dan, ya, aku seorang janda. Sudah hampir 5 tahun aku menjalani hidup ini sendirian, setelah berpisah dengan seseorang yang dulu kusebut suami. Sejak itu aku menutup rapat hatiku. Aku pikir, cinta hanya milik orang-orang yang masih punya keberanian. Sedangkan aku sudah terlalu lelah untuk berharap. Namun, satu hal yang membuatku tetap berdiri adalah bisnisku. Aku adalah CEO dari Happy Melody Family Karaoke, jaringan karaoke keluarga terbesar di Jawa Timur. Dari Surabaya, Malang, Banyuwangi, hingga Kediri, hampir semua orang mengenal logo kupu-kupu biru yang menjadi lambang tempatku. Setiap cabang penuh lampu neon yang berkelip, suara tawa dan musik yang bergema hingga larut malam. Orang-orang menganggapku wanita sukses, tapi tidak banyak yang tahu. Di balik semua sorotan lampu itu, aku hidup dalam sepi yang pekat. Pagi itu, aku berdiri di depan jendela kantor pusat, lantai paling atas dari gedung Happy Melody Grand Hall. Dari sana, aku bisa melihat kota Surabaya yang sibuk, mobil-mobil berbaris, dan kehidupan berputar cepat, seperti lagu-lagu yang tak pernah berhenti. Sinta, asisten pribadiku, masuk membawa secangkir kopi. "Bu Putri, jadwal pengajian malam Kamis sudah disetujui," katanya lembut. "Ustadz Somadilan akan datang sendiri, beliau baru saja mengkonfirmasi." Aku menoleh pelan. "Ustadz Somadilan? Siapa itu?" Sinta tersenyum. "Beliau terkenal, Bu. Ceramahnya sederhana tapi menenangkan. Banyak pengusaha yang bilang, setelah mendengar beliau bicara, hati mereka jadi ringan." Aku mengernyit kecil. "Pengajian di tempat karaoke? Nanti dikira apa lagi orang-orang?" Sinta tertawa kecil. "Justru itu, Bu. Pengajian di tempat yang biasanya untuk hiburan, mungkin jadi pengingat buat banyak orang." Aku terdiam. Kalimat itu menampar lembut hatiku. Malamnya, aku duduk di ruang VIP karaoke utama. Panggung kecil di tengah ruangan telah diubah menjadi tempat pengajian. Tak ada musik, tak ada minuman ringan. Hanya tikar bersih, lampu redup, dan wewangian kayu manis yang menenangkan. Lalu, dia datang. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun, mengenakan gamis putih dan peci hitam. Wajahnya teduh, senyumnya menenangkan. "Assalamualaikum," ucapnya sambil menunduk sopan. Aku refleks menjawab, "Waalaikumsalam, Ustaz." Saat itu, aku tak tahu kenapa jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Mungkin karena matanya, mata yang tidak menilai, tidak menghakimi, hanya menatap dengan ketenangan yang anehnya membuatku ingin menunduk. Ceramah malam itu sederhana, tentang rezeki yang berkah, tentang bagaimana setiap usaha harus membawa manfaat, bukan sekadar keuntungan. Kadang, Allah memberi kita rezeki bukan karena kita pintar, tapi karena kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki niat, katanya lembut. Suaranya serak namun tegas, aku mendengarkan dengan serius. Kata demi kata terasa seperti membuka sesuatu yang sudah lama terkunci di dalam hatiku.
Di akhir acara, ia mendekat dan menyalamiku. "Terima kasih, Bu Putri. Tidak semua orang mau membuka pintunya untuk pengajian di tempat seperti ini." Aku tersenyum canggung. "Saya hanya ingin tempat ini tidak hanya dikenal karena musiknya, Ustaz." Ia tersenyum, menatapku hangat. "Insya Allah, Bu. Kadang cahaya justru datang dari tempat yang paling banyak lampunya." Kami sama-sama tertawa kecil. Dan entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Setelah beliau pergi, aku berdiri sendiri di tengah ruangan karaoke yang kini sunyi. Lampu-lampu neon masih menyala, tapi rasanya cahaya mereka tak seindah tadi sore. Aku menatap panggung kecil tempat Ustadz Somad berdiri tadi. Di sanalah untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa hidupku tidak sekosong yang kukira. Mungkin gumamku pelan, cahaya Tuhan bisa datang dari mana saja, bahkan dari balik lampu karaoke. Sudah 2 minggu berlalu sejak pengajian pertama itu, tapi entah kenapa suaranya masih terngiang di telingaku. Setiap kali aku masuk ke ruangan utama karaoke pusat, aku seolah masih bisa melihatnya berdiri di atas panggung kecil itu. Berbicara dengan nada tenang, menatap jamaah dengan mata penuh kasih. Aneh batinku, aku sudah menghadiri ratusan seminar bisnis, tapi tak ada satu pun yang meninggalkan jejak seperti ceramah malam itu. Pagi ini, aku memandangi berkas laporan keuangan di meja. Angka-angka terlihat baik, tapi perasaanku kosong. Sinta tiba-tiba datang membawa tablet. "Bu, Ustaz Somad menghubungi panitia pengajian." Beliau bertanya, "Apakah acara malam Kamis masih diadakan?" Aku terdiam sejenak lalu tersenyum. "Tentu saja. Katakan padanya tempat yang sama, dan sampaikan terima kasih karena beliau bersedia datang lagi." Sinta mengangguk sambil menatapku dengan tatapan jahil. "Ibu tampak lebih bersemangat sejak ada pengajian ya?" Aku berpura-pura sibuk membaca laporan. "Jangan bicara sembarangan, Sinta." Padahal dalam hati, aku tahu kalimatnya benar. Malam Kamis tiba lagi. Ruangan utama sudah penuh oleh para karyawan dan pengunjung tetap yang ingin ikut pengajian. Aroma kayu manis kembali mengisi udara. Aku duduk di barisan tengah, berusaha tampak tenang meski jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Lalu dia datang. Ustadz Somadilan, masih dengan gamis putih sederhana dan senyum yang sama teduhnya. Kali ini, ia menatap sekilas ke arahku dan mengangguk sopan sebelum naik ke panggung. Tatapan singkat itu saja sudah cukup membuat dadaku hangat. Ceramah malam itu membahas tentang niat dan pekerjaan. Tidak ada pekerjaan yang hina, katanya. Yang membuatnya bernilai atau tidak adalah niat di baliknya. Bahkan tempat yang dulu dipenuhi musik bisa jadi tempat orang mengingat Allah, jika niatnya benar. Kalimat itu seperti menembus dadaku. Aku merasa seolah-olah ia berbicara langsung padaku. Di tengah pengajian, listrik sempat padam beberapa detik. Suara bisik-bisik memenuhi ruangan. Tapi saat cahaya darurat menyala, kulihat Ustadz Somad tersenyum sambil menenangkan jamaah. "Lihatlah," katanya lembut, "kadang Allah memadamkan lampu agar kita sadar. Cahaya yang paling kita butuhkan bukan dari listrik, tapi dari hati." Semua orang tertawa kecil. Aku pun ikut tersenyum. Entah kenapa, kalimat sederhana itu menenangkan sekali. Setelah acara selesai, panitia menawarkannya teh hangat. Aku mendekat, berniat mengucapkan terima kasih secara langsung. "Ustaz," kataku pelan, "terima kasih sudah datang lagi. Saya tidak menyangka pengajian seperti ini disambut baik." Beliau tersenyum ramah. "Semua ini berkat niat Ibu. Tidak banyak pemilik tempat hiburan yang berani membuka pintunya untuk majelis ilmu. Itu langkah besar," aku menunduk malu. "Saya hanya ingin menyeimbangkan hidup Ustaz. Mungkin selama ini saya terlalu sibuk mencari keuntungan." Beliau mengangguk pelan. "Yang penting Ibu sadar dan mau memperbaiki. Allah lebih suka orang yang belajar pelan-pelan daripada yang menyerah pada masa lalunya." Aku terdiam beberapa saat. Sebuah keheningan lembut tercipta di antara kami. Hanya suara cangkir yang beradu pelan di meja. Lalu beliau menatapku, sedikit menunduk. "Boleh saya tahu kenapa Ibu mau membuat pengajian di sini?" Aku menarik napas. Entah, mungkin karena saya lelah melihat semua ini hanya jadi tempat orang bernyanyi. Saya ingin ada sesuatu yang lebih bermakna. Ia tersenyum, tatapannya teduh.
Kalau begitu, izinkan saya bantu, Bu. Mungkin kita bisa buat kegiatan sosial kecil untuk para karyawan. Bukan hanya bekerja, tapi juga saling mengingatkan. Aku hampir tak percaya dengan tawarannya. Ustaz serius? Insya Allah. Selama niatnya baik, saya siap membantu, jawabnya. Malam itu, sebelum pulang, aku mengantarnya sampai pintu keluar. Hujan gerimis turun, menimbulkan aroma tanah yang menenangkan. Ia menatap langit lalu berkata, "Setiap tetes hujan membawa berkah, Bu." Kadang cinta Tuhan datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Aku tak tahu kenapa wajahku memanas. Aku hanya menunduk, tersenyum kaku. "Terima kasih, Ustaz. Hati-hati di jalan." Beliau tersenyum lembut, lalu melangkah pergi di bawah payung hitamnya. Aku berdiri di depan pintu, memandangi punggungnya menjauh. Dalam hati, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar kagum, tapi seperti menemukan arah baru dalam hidup. Mungkin, bisikku pelan. Aku mulai menemukan alasan kenapa Allah mempertemukanku dengannya. Lampu-lampu neon di atasku berkilau lembut, dan malam terasa jauh lebih damai dari biasanya. Sudah sebulan berlalu sejak pengajian itu rutin diadakan. Setiap malam Kamis, ruang utama Happy Melody berubah menjadi tempat zikir dan tadarus. Para karyawan yang dulu hanya tahu lagu pop kini mulai hafal beberapa surat pendek. Aku merasa damai. Untuk pertama kalinya, bisnis yang dulu terasa kosong kini punya ruh baru. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Pagi itu, Sinta berlari masuk ke ruanganku dengan wajah panik. "Bu Putri, Ibu sudah lihat berita online?" Aku menoleh dari meja kerja. "Berita apa?" Sinta menyerahkan tablet dan di layar terpampang sebuah artikel viral. Judulnya besar dan mencolok. Karaoke dibalut agama, pengajian di tempat hiburan, gimik atau dakwah. Jantungku langsung berdebar. Aku membaca cepat isi beritanya. Banyak komentar sinis. Ada yang menuduhku mencari perhatian. Ada yang menulis, "Janda kaya cari citra lewat ustaz terkenal." Dan lebih menyakitkan lagi, sebagian menyerang pribadi Ustaz Somad. Aku terdiam cukup lama. Suara detak jam di dinding terdengar begitu keras. Sinta berkata pelan, "Bu, saya sudah coba laporkan komentar yang keterlaluan, tapi sudah ribuan yang lihat." Aku menatap layar itu lagi. Kata-kata di sana menusuk, tapi bukan marah yang kurasakan, melainkan sedih. Sedih karena niat baikku disalahpahami. Siang itu aku duduk sendirian di ruang rapat. Lampu neon di atas kepala terasa terlalu terang. Aku menatap jendela besar yang menghadap ke kota. "Kenapa begini?" bisikku pelan. Padahal aku hanya ingin berbuat baik. Teleponku berdering. Nama Ustaz Somad muncul di layar. Aku ragu beberapa detik sebelum mengangkatnya. "Assalamualaikum, Bu Putri." Suaranya tenang seperti biasa. "Waalaikumsalam, Ustadz," jawabku pelan, berusaha menahan nada sedih. "Saya sudah dengar beritanya," katanya lembut. "Jangan khawatir. Fitnah memang kadang datang lebih cepat dari kabar baik." Aku menarik napas dalam, tapi mereka menulis hal-hal yang tak benar. Mereka bilang kita punya hubungan khusus. Ustadz Somad terdiam sejenak sebelum menjawab. "Biarkan saja, Bu. Kebenaran tidak perlu dibela dengan kemarahan. Cukup teruskan niat baik kita. Allah tahu isi hati kita." Kata-katanya menenangkan, tapi air mataku hampir jatuh. "Saya takut, Ustaz. Takut orang salah paham dan semua ini merusak nama ibu Anda. Jamaah juga bisnis saya." Beliau menjawab lembut, "Justru disinilah ujian niat kita, Bu Putri. Kalau niatnya karena Allah, badai pun akan jadi pelajaran." Aku terdiam. Suara di ujung telepon itu terasa seperti pegangan di tengah gelombang. "Terima kasih, Ustaz," ucapku pelan. "Saya tidak tahu apa jadinya kalau tidak ada nasihat Ustaz." Beliau tersenyum kecil, suaranya hangat. Saya hanya mengingatkan, "Bu, yang menenangkan hati ibu bukan saya, tapi Allah yang mengetuknya lewat kata-kata." Sore itu, aku memutuskan menonaktifkan semua komentar di media sosial perusahaanku. Rama, manajerku, sempat protes. "Bu, kalau kita diam saja, nama kita bisa hancur. Orang akan berpikir berita itu benar."
Aku menatapnya tegas. Saya tidak mau melawan api dengan api, Ram. Kita akan buktikan lewat tindakan, bukan kata. Ia menghela napas berat dan pergi. Tapi aku tahu dalam hati, langkahku ini tidak akan mudah. Malamnya, aku berdiri di ruangan yang sama. Tempat pengajian itu biasanya digelar. Lampu neon masih menyala lembut, tapi ruangan terasa lebih sepi dari biasanya. Beberapa karyawan datang dengan wajah canggung. Khawatir ikut terseret gosip. Aku duduk di kursi barisan depan, menatap panggung kecil itu. Apakah aku salah ya Allah? Bisikku dalam hati. Apakah niat baikku terlalu berani? Suara langkah mendekat. Aku menoleh. Ternyata Ustadz Somad sudah datang, tanpa pengumuman, tanpa pengiring. Beliau tersenyum hangat. Saya pikir malam ini kita tetap lanjutkan pengajian, Bu. Biar sepi, asal hati ramai. Aku hanya bisa menatapnya, kagum sekaligus terharu. Terima kasih, Ustaz. Saya kira Anda tidak akan datang setelah semua yang terjadi. Justru karena ada badai, kita harus datang, katanya lembut. Kalau hujan turun, itu tanda langit sedang bersih-bersih. Kami tertawa kecil. Lalu bersama-sama kami menyiapkan tikar, menyalakan wewangian kayu manis, dan memulai pengajian sederhana hanya dengan belasan orang. Di tengah suaranya yang menenangkan malam itu, aku menatapnya diam-diam. Dalam hati aku tahu, perasaan ini mulai tumbuh. Perlahan tapi pasti. Bukan karena ketampanannya, gumamku dalam hati, tapi karena caranya membuatku melihat dunia dengan cahaya yang berbeda. Beberapa hari setelah badai berita itu, aku mulai berpikir keras. Aku tidak bisa membiarkan niat baik berubah menjadi bahan ejekan. Jika selama ini Happy Melody hanya dikenal sebagai tempat hiburan, maka aku akan menjadikannya tempat kebahagiaan yang bermakna. Pagi itu, aku memanggil semua kepala cabang ke ruang rapat utama. Sinta berdiri di sampingku, menyiapkan presentasi. Mulai bulan depan, kataku tegas, kita akan ubah konsep sebagian cabang. Akan ada ruang khusus keluarga tanpa musik keras, dengan menu sehat, dan jadwal pengajian kecil setiap malam Kamis. Rama langsung mengangkat tangan. Bu, maaf sebelumnya, tapi kalau konsepnya terlalu religi, pelanggan lama bisa kabur. Kita rugi besar. Aku menatapnya tenang. Saya tahu, Ram. Tapi kita juga tak bisa terus mencari uang tanpa arah. Kalau kehilangan sedikit untuk mendapatkan keberkahan, itu bukan rugi. Itu investasi. Ruangan hening. Beberapa kepala cabang saling pandang, sebagian ragu, sebagian kagum. Rama akhirnya menghela napas. Baik, Bu. Saya hanya berharap langkah ini tidak jadi bumerang. Aku tersenyum tipis. Kalau niatnya baik, Tuhan akan menolong. Sore harinya, aku mengundang Ustadz Somad ke kantor. Beliau datang seperti biasa, dengan senyum yang tak pernah pudar. Masya Allah, katanya setelah mendengar rencanaku, itu langkah yang berani, Bu Putri. Banyak orang takut kehilangan pelanggan karena kebaikan. Aku menatapnya sambil tersenyum kecil. Saya takut juga, Ustaz. Tapi lebih takut lagi kalau hidup saya tidak berarti. Beliau tertawa lembut. Takut yang seperti itu justru menuntun ke arah yang benar. Kami berjalan di area luar gedung karaoke yang sedang direnovasi. Lampu-lampu neon padam sementara, diganti dengan lampion kecil dan kaligrafi sederhana di dinding. Aku menunjuk salah satu ruangan. Di sini nanti akan ada sudut baca Al-Quran digital, Ustaz. Karyawan bisa mengisi waktu senggang mereka dengan membaca. Beliau mengangguk kagum. Subhanallah, kalau semua pengusaha punya hati seperti ibu, dunia hiburan akan berubah menjadi ladang pahala. Aku menunduk, pipiku hangat. Saya hanya mencoba belajar, Ustaz. Mungkin ini cara saya menebus masa lalu. Kami berhenti di bawah pohon ketapang besar di halaman belakang. Angin sore berembus pelan, membuat daun-daun bergoyang lembut. Suasana hening sejenak. Hanya suara burung yang terdengar. Ustadz Somad menatap langit, lalu berkata lirih, terkadang, Allah memberi kesempatan kedua kepada orang-orang yang berani berubah. Dan saya rasa, Ibu sedang menjalani kesempatan itu. Aku menatapnya, mata teduh itu, nada suaranya yang lembut,
Semuanya membuat dadaku bergetar. Aku menunduk cepat, menyembunyikan rasa yang tiba-tiba tumbuh terlalu cepat. "Terima kasih, Ustaz," ucapku pelan. Saya tidak tahu apakah saya kuat menjalaninya, tapi saya akan mencoba. Beliau menatapku, tersenyum. "Jangan mencoba, Bu. Jalani saja. Karena yang mencoba bisa berhenti, tapi yang menjalani akan sampai." Malamnya aku pulang lebih lambat dari biasanya. Lampu neon gedungku kini menyala lembut, tidak sekeras dulu. Aku berhenti di depan pintu, menatap papan besar bertuliskan Happy Melody, tempat bernyanyi, berbagi, dan berdoa. Air mataku hampir menetes, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar bangga dengan apa yang kulakukan. Ponselku bergetar. Pesan dari Ustaz Somad muncul. "Teruslah melangkah, Bu Putri. Jika langkahnya untuk kebaikan, setiap kesulitan akan berubah jadi doa yang dikabulkan." Aku menatap layar itu lama, tersenyum kecil. Entah kenapa, pesan sederhana itu membuat malam terasa lebih hangat dari biasanya. "Mungkin," bisikku, "Tuhan sedang menuntunku lewat seseorang yang tak kusangka akan begitu berarti." Perubahan besar di Happy Melody berjalan pelan tapi pasti. Beberapa pelanggan lama pergi, tapi banyak wajah baru yang datang. Keluarga, ibu-ibu pengajian, dan bahkan remaja yang mencari suasana positif. Aku tahu, angka pendapatan menurun, tapi entah kenapa hatiku tenang. Setiap Kamis malam, pengajian tetap diadakan. Ustadz Somad selalu hadir, dengan senyum yang membuat semua orang merasa damai. Kami semakin sering berbicara tentang bisnis, tentang hidup, dan kadang tentang rasa sepi yang sama-sama kami kenal. Namun di balik semua itu, sesuatu sedang berubah diam-diam. Seseorang menatapku dengan mata curiga dan kecewa. Rama. Suatu pagi, aku menemukan laporan keuangan cabang Surabaya Selatan janggal. Pemasukan turun drastis, tapi data transaksi online tetap tinggi. Aku langsung memanggil Rama ke kantor. "Rama, ada yang aneh di laporan cabang ini. Kamu sudah periksa?" Rama tersenyum kaku. "Sudah, Bu. Mungkin sistemnya error." Saya akan cek ulang. Tatapannya tak setenang biasanya. Ada sesuatu di balik cara ia menghindari pandangan mataku. "Baik," kataku pelan. "Tapi tolong cepat. Saya tak mau ada kecurangan di masa perubahan ini." Ia hanya mengangguk, lalu keluar tanpa bicara. Ada firasat aneh di dadaku. Beberapa hari kemudian kabar buruk datang. Salah satu cabang baruku di Malang tiba-tiba ditutup oleh warga sekitar. Katanya ada video viral yang menampilkan karyawan karaoke sedang berjoget di ruangan yang katanya ruang Islami. Videonya menyebar cepat, mencemarkan nama baikku. Aku tertegun di depan layar ponsel, menatap video itu dengan dada sesak. "Sinta." Suaraku bergetar. "Dari mana video ini?" Sinta menelan ludah. "Kami sudah lacak, Bu. Akunnya anonim, tapi sumber videonya berasal dari perangkat cabang Surabaya Selatan." Aku terdiam. Itu cabang yang dikelola Rama sore itu. Aku memanggil Rama lagi. Ia datang dengan wajah datar, tanpa ekspresi. "Rama," kataku lembut tapi tegas. "Kenapa kamu lakukan ini?" Ia menatapku dengan senyum miring. "Lakukan apa, Bu?" "Saya hanya mengelola bisnis seperti biasa. Justru ibu yang merusaknya. Tempat hiburan ini bukan pesantren." Kata-katanya menampar hatiku. Aku menarik napas panjang. "Aku tidak merusak, Ram. Aku hanya ingin membersihkan. Hiburan tetap bisa baik kalau berniat baik." Ia tertawa pelan. "Niat baik tidak cukup membayar listrik, Bu. Kalau ibu terus seperti ini, perusahaan bisa hancur. Dan maaf, saya tidak akan ikut tenggelam bersama ibu." Aku terpaku. Rama yang dulu ku kenal setia, kini berubah dingin seperti batu. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Hujan turun pelan di luar jendela, membentuk irama yang sedih. Aku menatap lampu meja kerja, lalu memutuskan menghubungi Ustadz Somad. "Assalamualaikum, Ustaz," suaraku pelan. "Saya butuh nasihat." Beliau menjawab lembut. "Waalaikumsalam, Bu Putri. Ada apa?" Aku menceritakan semuanya, video, sabotase, dan rasa kecewa yang menyesakkan. Di ujung telepon, beliau diam sejenak sebelum berkata, "Bu, perubahan selalu menimbulkan perlawanan.
Kadang bukan karena orang benci kebaikan, tapi karena takut kehilangan kenyamanan. Aku menelan air mata yang hampir jatuh. Tapi rasanya sakit, Ustadz. Saya hanya ingin membawa keberkahan, tapi malah diserang. Jangan sedih, katanya tenang. Kalau ibu sedang diserang karena kebaikan, artinya ibu sedang berada di jalur yang benar. Doakan Rama jangan benci dia. Bisa jadi doa ibu yang akan melunakkan hatinya. Aku terdiam lama. Kata-katanya menyentuh sesuatu yang dalam di hatiku. Terima kasih, Ustaz, kataku lirih. Saya akan coba kuat. Keesokan paginya aku memutuskan turun langsung ke cabang Malang. Aku berdiri di depan para karyawan, menjelaskan bahwa tempat ini tidak salah, hanya disalahpahami. Aku berbicara dengan hati, bukan kemarahan. Di akhir acara, beberapa warga datang meminta maaf karena percaya hoaks. Aku menunduk haru. Dalam hati, aku tahu siapa yang diam-diam menebar benih masalah ini. Tapi aku memilih diam. Aku tidak akan balas dengan kebencian, bisikku pelan. Aku akan buktikan bahwa cahaya tak bisa dipadamkan oleh bayangan. Malamnya aku menerima pesan dari Ustadz Somad. Setiap ujian adalah tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Bertahanlah, Bu Putri. Jangan berhenti berbuat baik. Aku menatap pesan itu lama, tersenyum kecil. Di tengah semua luka dan kelelahan, hatiku kembali hangat. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar berdoa. Bukan agar bisnis ini sukses, tapi agar aku tetap kuat, atam, dan agar perasaan yang tumbuh di hatiku tidak menjerumuskanku, melainkan menuntunku pada kebaikan yang sejati. Tiga hari berturut-turut aku pulang larut malam, bukan karena sibuk, tapi karena aku tak tahu harus pulang membawa perasaan seperti apa. Video yang viral memang sudah mulai reda, tapi bekasnya masih terasa. Beberapa cabang kehilangan pelanggan, dan beberapa karyawan resign karena takut disalahpahami. Aku duduk di ruang kerjaku yang sudah sepi. Lampu temaram menyorot meja penuh kertas laporan yang belum kusentuh. Di luar jendela hujan turun perlahan. Butirnya membentuk garis-garis halus di kaca, seperti menuliskan sesuatu yang tak bisa kubaca. Sinta sempat masuk menawarkan pulang lebih dulu, tapi aku hanya berkata, "Pergilah. Aku ingin sendiri malam ini." Ketika jam menunjukkan hampir pukul 10 malam, suara pintu diketuk. Aku menoleh. Seseorang berdiri di ambang pintu, membawa payung basah dan senyum yang menenangkan. "Assalamualaikum, Bu Putri." Suara itu lembut. "Ustaz Somad?" Aku hampir tak percaya. "Kenapa malam-malam datang ke sini?" Beliau tertawa kecil menutup payungnya. "Saya khawatir ibu belum makan malam. Sinta tadi menelepon saya diam-diam. Aku menghela napas, separuh jengkel, separuh terharu. Anak itu memang terlalu perhatian." Beliau menatapku dengan lembut. "Bukan perhatian yang berlebihan, Bu. Itu tanda sayang." Kami duduk di teras kantor, di bawah atap seng yang berisik oleh suara hujan. Beliau menyodorkan termos kecil dan 2 gelas plastik. "Ini teh jahe buatan ibu saya. Katanya, bisa menenangkan orang yang sedang galau." Ujarnya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. "Apakah wajah saya terlihat segalau itu, Ustaz?" "Tidak," katanya. "Tapi mata ibu sudah bicara lebih dulu." Aku menunduk, menatap uap hangat dari teh itu. Hening. Hanya hujan yang berbicara. "Ustaz," aku mulai pelan. "Kenapa rasanya berat sekali menjalani niat baik? Kadang saya berpikir, mungkin Tuhan tidak setuju dengan cara saya." Beliau menatap hujan di depan kami, lalu berkata pelan, "Justru karena Allah setuju, ibu diuji. Kalau niatnya salah, mungkin sudah berhenti sejak awal. Tapi lihat sekarang, ibu masih di sini, berjuang. Itu artinya hati ibu kuat karena dijaga." Kata-katanya menembus pertahananku. Aku menelan air mata yang hampir jatuh, lalu berkata lirih, "Saya hanya takut semua ini berakhir sia-sia. Saya kehilangan teman, kehilangan kepercayaan, bahkan bisnis mulai goyah." Ustadz Somad menoleh padaku, menatap dengan mata yang teduh namun tajam. "Bu Putri, kehilangan bukan selalu tanda kekalahan. Kadang Allah mengosongkan tangan kita supaya kita belajar menggenggam yang lebih berarti." Aku terdiam. Hujan makin deras dan kami hanya duduk diam,
memandangi rintik-rintik air yang memantul di lantai teras. Lalu tanpa sadar aku berkata, "Ustadz, apakah pernah merasa sendiri dalam perjuangan?" Ia tersenyum kecil. "Sering. Tapi setiap kali merasa sendiri, saya ingat ada Allah yang tak pernah meninggalkan." Aku mengangguk pelan. Indah sekali kalimat itu. "Kalimat itu akan lebih indah kalau ibu percaya," jawabnya. Angin malam masuk membawa aroma tanah basah. Sebuah keheningan lembut menyelimuti kami. Aku menatapnya tanpa kata. Dalam hati, ada sesuatu yang bergetar. Bukan sekadar rasa kagum, tapi seperti kehangatan yang menuntun jiwa. Ustadz Somad tersenyum, lalu berdiri. "Saya pamit, Bu. Hujan sudah mulai reda." Aku ikut berdiri, mengantarnya sampai ke depan pintu. Beliau membuka payung hitamnya, lalu menatapku sebentar sebelum melangkah. "Jangan biarkan hujan membuat ibu takut melangkah. Justru di saat basah, bumi belajar menumbuhkan sesuatu." Aku terdiam, menatap punggungnya menjauh dalam rinai hujan yang tipis. Di dada sesuatu berdesir lembut. Entah doa, entah rasa, entah keduanya. "Ustadz Somad," gumamku pelan. "Entah kenapa setiap kata yang Anda ucapkan selalu terasa seperti obat untuk luka yang tak terlihat." Aku memejamkan mata sebentar, membiarkan air hujan yang tertinggal di udara menyentuh pipiku. Malam itu aku sadar, bukan hanya bisnis yang sedang berubah, tapi hatiku juga. Pagi itu, aku baru saja duduk di meja kerja saat Sinta berlari masuk dengan wajah pucat. "Bu, ada sesuatu yang harus ibu lihat," katanya terbata. Ia menyerahkan ponselnya kepadaku. Layar menampilkan unggahan media gosip. CEO cantik pemilik karaoke religi kedapatan bersama Ustaz di tengah malam. Di bawahnya, ada foto aku dan Ustadz Somad duduk di teras kantor semalam. Di tengah hujan, dengan 2 gelas teh jahe di antara kami, tanganku gemetar. Foto itu diambil dari sudut jauh, mungkin dari pagar luar. Sekilas tampak seperti momen pribadi, padahal hanya percakapan biasa. Namun di dunia maya, kebenaran jarang lebih kuat daripada persepsi. Kolom komentar sudah penuh. Sebagian menuduh, sebagian berspekulasi, sebagian bahkan menertawakan. Aku menelan ludah, dada terasa sesak. "Sinta, dari mana foto ini bisa tersebar?" "Kami belum tahu, Bu. Tapi akun pertama yang unggah pakai alamat IP Surabaya Selatan." Aku terdiam. Surabaya Selatan, tempat Rama bekerja. Hari itu, semua telepon kantor berdering tanpa henti. Beberapa sponsor menunda kerjasama. Wartawan menunggu di depan gedung, memaksa wawancara. Aku memutuskan tidak keluar ruangan. Ku coba tersenyum meski jantungku seperti diperas. Sore menjelang, ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar membuatku menahan napas. Ustadz Somad. "Assalamualaikum, Bu Putri." Suaranya lembut, seperti biasa. "Waalaikumsalam, Ustaz. Saya minta maaf. Semua ini gara-gara saya." Beliau tertawa kecil. "Jangan begitu, Bu. Tidak ada yang salah dari pertemuan malam itu. Orang boleh menilai, tapi Allah tahu niat kita." Aku menahan tangis. "Tapi mereka menulis hal-hal buruk, Ustaz. Saya takut ini merusak nama baik Anda." "Nama baik bisa rusak kalau kita bohong," katanya tenang. "Tapi kalau kebenaran disalahpahami, biarlah waktu yang menjelaskan." Aku terdiam lama, lalu berkata pelan, "Saya hanya ingin berhenti sejenak. Rasanya lelah sekali, Ustadz." "Kalau lelah, berhentilah untuk berdoa, bukan menyerah," jawabnya lembut. "Boleh saya datang sore ini?" Aku menatap langit di luar jendela yang mulai jingga. "Tidak, Ustaz. Cukup dengarkan saya bicara dari sini saja." Malamnya aku berdiri di balkon kantor, menatap kota yang ramai tapi terasa sunyi. Lampu-lampu berkelap-kelip seperti riuhnya dunia maya. Ramai, tapi sering salah arah. Aku teringat kata-kata Ustadz Somad. "Biarlah waktu yang menjelaskan." Tapi waktu terasa lambat, dan luka terasa cepat. Di bawah sana, beberapa orang berkerumun membawa kamera. Seseorang berteriak, "Bu Putri, benarkah hubungan ibu dengan Ustaz itu lebih dari sekadar kerjasama?" Aku menarik napas dalam, menahan perih. Lalu menjawab pelan tapi tegas. "Tidak ada yang lebih dari niat baik. Kami hanya berbagi kebaikan, bukan rahasia."
Kerumunan hening sejenak, lalu riuh lagi. Aku berbalik masuk ke ruangan, menutup pintu perlahan. Di ruanganku yang gelap, aku melihat kembali foto itu di ponsel. Aku memperbesar bagian wajah Ustadz Somad. Teduh, tenang, seolah tak terpengaruh badai dunia. Entah kenapa, air mataku jatuh tanpa izin. Aku bukan takut kehilangan bisnis, bisiku pelan. Aku hanya takut kehilangan kepercayaan orang baik karena kesalahpahaman dunia. Aku menatap cermin, wajahku lelah, tapi mataku masih punya cahaya kecil. Mungkin karena di tengah kekacauan ini, ada seseorang yang selalu mengingatkanku untuk sabar. Dan aku tahu, rasa ini tumbuh bukan karena kekaguman biasa, tapi karena ketenangan yang beliau bawa setiap kali datang. Beberapa hari kemudian, pengajian Kamis malam tetap digelar. Orang-orang datang lebih banyak dari biasanya. Mungkin karena ingin tahu, mungkin karena simpati. Ustadz Somad berdiri di depan jamaah dengan suara tenang. Kadang fitnah datang bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membersihkan niat kita. Jangan takut ketika difitnah karena kebaikan. Takutlah kalau berhenti berbuat baik karena takut difitnah. Aku duduk di barisan paling belakang, menunduk, air mata menetes diam-diam. Kata-kata beliau menembus hatiku, dan untuk pertama kalinya aku merasa badai ini bukan akhir. Mungkin justru awal sesuatu yang lebih indah. Malam itu, setelah semua orang pulang, Ustadz Somad menghampiriku di lorong sepi. "Ibu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Aku tersenyum lemah. "Tidak sepenuhnya, tapi saya belajar baik." Beliau tersenyum. "Itu cukup." Lalu tanpa pikir panjang, beliau menepuk pundakku pelan. Sebuah gestur sederhana tapi hangat. Aku menatapnya, dan untuk sesaat dunia terasa hening. Tidak ada kata cinta di antara kami, tapi rasanya seperti doa yang diam-diam tumbuh di dua hati yang sama-sama ingin sembuh. Sudah 2 minggu sejak foto itu viral. Badai komentar mulai mereda, tapi bayangannya belum pergi dari pikiranku. Beberapa mitra bisnis kembali menghubungi, tapi dengan nada ragu. Mereka ingin bekerja sama, namun menyelipkan kalimat, "Asal jangan libatkan ustaz itu ya, Bu." Aku tersenyum sopan setiap kali mendengarnya, tapi di dalam dada ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Mereka tidak mengenal siapa Ustadz Somad sebenarnya, pria sederhana yang tak pernah sekalipun berbicara buruk tentang siapapun. Mereka hanya melihat dari layar, bukan dari hati. Pagi itu, aku menatap papan besar bertuliskan Happy Melody, bernyanyi dan berdoa dalam harmoni. Tulisan yang dulu membuatku bangga, kini terasa seperti ujian berat. Aku menatap langit. "Ya Allah," bisikku. "Kalau jalan ini memang benar, tolong kuatkan aku. Tapi kalau salah, tolong tunjukkan caranya untuk memperbaiki." Sore harinya aku memutuskan membuat langkah besar. Mendirikan yayasan musik dan dakwah untuk anak-anak yatim dan pelajar kurang mampu. Aku ingin membuktikan bahwa dunia hiburan bisa bersanding dengan kebaikan. Bahwa karaoke bukan tempat maksiat, tapi wadah ekspresi yang bisa mendekatkan hati pada Tuhan. Ketika aku menyampaikan ide ini pada dewan direksi, banyak wajah terkejut. Sinta menatapku dengan mata berkaca. "Ibu serius ingin membiayai yayasan sendiri?" Aku tersenyum. "Iya. Kalau selama ini uang kita bisa menghibur banyak orang, mengapa tidak sedikit dari itu kita gunakan untuk menyembuhkan?" Beberapa direktur berdebat, khawatir dengan biaya dan citra publik, tapi aku tak bergeming. Aku tahu, inilah tujuan baruku, mengubah stigma menjadi amal. Beberapa hari kemudian, aku mengunjungi Ustadz Somad di pesantrennya. Udara sore di sana begitu damai. Anak-anak mengaji di serambi, suara burung saling sahut, dan aroma tanah basah menyambutku. Beliau menyambut dengan senyum hangat. "Masya Allah, Bu Putri datang ke tempat sederhana begini? Tidak malu?" Aku tertawa kecil. "Malu kalau niatnya salah, Ustaz. Tapi kali ini saya datang membawa kabar baik." Beliau mengangguk, mempersilakanku duduk di bangku bambu. Aku menceritakan rencana yayasan itu dengan semangat. Beliau mendengarkan dengan mata berbinar, sesuatu yang jarang kutemukan di dunia bisnis. "Subhanallah," katanya akhirnya.
Ibu ingin membuat musik menjadi ladang dakwah. Itu gagasan yang luar biasa. Aku menatapnya dalam. Tapi saya butuh bimbingan. Saya bukan ahli agama. Saya hanya wanita yang ingin memperbaiki arah hidupnya. Beliau tersenyum, menatap jauh ke langit sore. Kalau niatnya tulus, Allah akan kirimkan orang-orang yang membantu. Dan mungkin, katanya sambil menatapku, saya salah satunya. Dadaku bergetar. Ada kehangatan yang tidak bisa kusebut cinta, tapi cukup membuatku ingin menunduk agar air mata tak terlihat. Sejak hari itu kami bekerja sama lebih sering. Ustadz Somad membantu menyiapkan konsep kegiatan rohani, sementara aku mengatur bagian logistik dan manajemen. Setiap rapat selalu dimulai dengan doa dan berakhir dengan tawa. Sinta sering menggoda, "Bu, kalau saya lihat, Ibu dan Ustaz cocok banget kerja bareng." Aku tersenyum, mencoba menutup rasa yang mulai tumbuh. Jangan sembarangan bicara, Sin. Kita ini sedang berjuang, bukan mencari sensasi. Tapi di dalam hati aku tahu, ada sesuatu yang perlahan berubah di antara kami. Sesuatu yang lembut, tidak diucapkan, tapi dirasakan. Suatu sore, kami selesai rapat di aula utama. Hujan turun rintik-rintik, membuat semua orang berlari ke mobil masing-masing. Aku berdiri di depan pintu, menatap air yang membasahi halaman. "Bu Putri," suara Ustadz Somad terdengar lembut di belakangku. Hujan lagi. Sepertinya Allah memang suka mempertemukan kita di bawah langit yang basah. Aku tersenyum, memandangi hujan. Mungkin agar kita belajar bahwa setiap langkah menuju kebaikan pasti ada basahnya. Beliau tertawa kecil, lalu membuka payung hitamnya, memayungiku. Untuk sesaat kami berjalan berdampingan di bawah hujan, tanpa banyak bicara. Langkah kami lambat, tapi hati kami seolah tahu. Kami sedang berjalan di antara dua dunia, antara bisnis dan dakwah, antara logika dan rasa. Sesampainya di mobil, beliau menatapku sejenak. "Bu Putri," katanya lembut, "jika suatu hari nanti orang menuduh lagi, jangan takut. Karena setiap langkah baik selalu diuji dua kali, oleh manusia dan oleh hati sendiri." Aku menatapnya. "Kalau saya goyah, bolehkah saya bertanya pada Ustaz lagi?" Beliau tersenyum. "Boleh, asal ibu tidak mencari saya, tapi mencari kebenaran lewat saya." Aku menunduk, hatiku hangat sekaligus bingung. Bagaimana mungkin seseorang bisa membuatku ingin lebih dekat pada Tuhan dengan cara yang begitu menenangkan? Hari-hari setelah hujan itu terasa lebih ringan. Yayasan yang kami rintis mulai berjalan. Beberapa anak yatim datang belajar musik dan membaca Al-Quran. Aku melihat senyum mereka, dan rasanya segala luka masa lalu mulai sembuh. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu pagi, Sinta berlari ke ruanganku dengan wajah panik. Rama datang ke kantor. Ia membawa seseorang dari media nasional. Katanya, dia punya bukti baru tentang kebohongan perusahaan. Aku tertegun. Jantungku berdegup kencang. Bukti apa lagi yang dia punya? Sinta menggeleng. Dia tidak mau bilang sebelum bertemu langsung dengan ibu. Aku menarik napas panjang. "Baik, suruh dia tunggu di ruang rapat." Ketika aku masuk, Rama berdiri dengan jas rapi, senyum dingin di wajahnya. Di sebelahnya, seorang wartawan memegang map coklat tebal. "Sudah lama, Bu," kata Rama sinis. "Saya cuma ingin bicara, tapi ibu terlalu sibuk dengan urusan rohani." Aku menatapnya tanpa emosi. "Langsung saja, Rama. Apa yang kamu bawa?" Dia membuka map dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. "Ini, laporan keuangan cabang Malang. Ada transfer dari rekening pribadi Ustadz Somad ke rekening perusahaan. Nilainya puluhan juta. Menurut Anda, publik akan percaya ini amal atau sesuatu yang lain?" Aku terdiam. Sinta menatapku kaget. Wartawan di sebelah Rama sudah menyalakan perekam suara. "Rama, kau tahu itu uang donasi untuk program anak-anak. Kami transparan." Rama menyilangkan tangan. "Bisa saja. Tapi tanpa bukti tertulis, siapa yang percaya?" Aku berusaha menahan amarah. "Rama, apa sebenarnya yang kamu mau?" Ia menatapku dengan mata tajam. "Saya ingin Anda mundur dari jabatan CEO. Kembalikan perusahaan ini ke jalur semula.
Hentikan citra religi yang merusak bisnis. Aku tersenyum getir. Jadi ini bukan soal kebenaran. Ini soal dendam. Rama menatapku tajam. Anggap saja begitu. Tapi kalau ibu menolak, besok berita ini akan ada di semua portal besar. Sinta hampir menangis. Bu, jangan mau ditipu. Aku menatap Rama lurus. Silakan sebarkan Ram. Saya tidak takut pada berita bohong. Yang saya takutkan hanya satu, kehilangan kejujuran dalam diri saya. Rama tertawa kecil, lalu melangkah pergi. Tapi sebelum keluar, ia berbisik pelan di telingaku. Kalau Ustaz itu benar-benar sebaik yang kau pikir, dia pasti akan mundur sendiri sebelum kamu hancur. Malamnya aku duduk di ruang kerja sendirian. Hujan turun lagi, seolah langit ikut merasakan beratnya hatiku. Aku menatap laporan di meja, mencoba mencari celah pembuktian. Tapi semua transaksi memang terlihat mencurigakan bagi orang luar. Aku akhirnya menelpon Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz. Suaraku nyaris tak terdengar. Waalaikumsalam Bu Putri. Ada apa? Suara ibu seperti menahan tangis. Aku menceritakan semuanya, dari kedatangan Rama hingga ancaman berita itu. Beliau diam lama, lalu berkata pelan. Saya yang akan bicara pada media, Bu. Jangan khawatir, aku tersentak. Tidak, Ustaz. Kalau Anda yang maju, mereka akan menyerang lebih keras. Saya tidak mau nama baik Anda ikut rusak. Beliau tertawa kecil. Kalau nama saya rusak karena kebenaran, biarlah. Tapi jangan biarkan kebaikan berhenti hanya karena takut. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Ustaz, saya tidak tahu harus bagaimana. Beliau berkata lembut. Kadang kita tak perlu tahu caranya. Bu, cukup tahu kepada siapa kita bersandar. Keesokan harinya, berita besar itu benar-benar muncul. Donasi mencurigakan antara CEO dan Ustaz Kondang. Dugaan skandal baru. Semua media menyorot kami. Aku menerima puluhan panggilan, ratusan pesan, bahkan beberapa cabang karaoke mulai sepi. Langit rasanya benar-benar runtuh. Namun di tengah kekacauan itu, Ustadz Somad datang ke kantor. Ia berdiri di depan seluruh staf, wartawan, dan investor. Wajahnya tenang, suaranya mantap. Saya yang mentransfer uang itu, katanya lantang. Karena saya percaya kepada Ibu Putri dan kepada misi kebaikan yang beliau perjuangkan. Tidak ada transaksi tersembunyi, tidak ada kebohongan. Yang ada hanyalah niat membantu, ruangan sunyi. Semua mata tertuju padanya. Beliau lalu menatapku, lembut, penuh keyakinan. Kalau menolong orang dianggap salah, biarlah saya disalahkan. Tapi jangan matikan kebaikan hanya karena takut pada fitnah. Aku menunduk. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Sore itu aku sadar, badai ini belum berakhir. Tapi di tengah runtuhnya langit, ada satu sosok yang tetap berdiri, melindungi dengan keikhlasan. Dan mungkin, dari sinilah cinta yang sejati mulai benar-benar diuji. Sejak pernyataan Ustaz Somad di depan publik itu, dunia seolah berbalik arah. Sebagian orang memujinya karena keberanian, tapi sebagian besar justru menghujat. Media tak henti menayangkan potongan video, menggiring opini bahwa antara kami ada hubungan tersembunyi di balik donasi. Aku menatap layar televisi di ruang tamu kantorku dengan hati remuk. Wajah Somad terpampang di sana, dikelilingi headline besar berwarna merah. Padahal beliau hanya berkata jujur, tapi dunia terlalu sibuk mencari kesalahan dibanding memahami niat baik. Sinta masuk pelan, membawa segelas air putih. Bu, Ustadz Somad sudah di lobi. Beliau ingin bicara. Aku diam sebentar lalu mengangguk. Suruh dia naik. Ketika pintu terbuka, beliau masuk dengan wajah tenang seperti biasa. Aku langsung menunduk, tak sanggup menatapnya. Kenapa Anda datang, Ustadz? Bukankah saya sudah bilang jangan ambil risiko ini? Beliau tersenyum lembut. Kalau yang diserang adalah kebenaran, bukankah seharusnya kita berdiri di depannya, bukan bersembunyi di belakangnya? Aku menggeleng lemah. Tapi lihat, semuanya jadi kacau. Cabang-cabang tutup, investor menarik diri. Bahkan yayasan hampir dibatalkan. Saya gagal melindungi apapun. Ustadz Somad duduk di hadapanku, menatap tanpa bicara beberapa saat. Lalu dengan suara pelan, beliau berkata, "Tidak ada yang gagal selama niatnya tulus. Mungkin Allah sedang mematahkan cahaya yang salah, agar menggantinya dengan cahaya yang benar.
Aku mengangkat wajahku, menatapnya dengan mata berkaca. Kalimat Anda indah sekali, Ustadz, tapi hati saya tidak sekuat itu. Beliau tersenyum lembut. Hati tidak harus kuat, Bu, cukup jujur. Karena kejujuran akan menemukan jalannya sendiri. Beberapa hari kemudian, tekanan semakin berat. Rama mengumumkan kepada Dewan Direksi bahwa aku tidak lagi layak memimpin. Rapat darurat digelar tanpa sepengetahuanku. Ketika aku datang, semua mata memandang dingin. Bu Putri, salah satu anggota Dewan bicara. Dengan berat hati, kami meminta Anda mundur sementara. Nama perusahaan sudah terlalu tercoreng. Aku menatap meja panjang itu dengan tangan gemetar. Baik, jawabku pelan. Kalau ini yang terbaik untuk perusahaan, saya akan mundur. Tapi ingatlah, bukan saya yang berubah, hanya niat saya yang menjadi lebih jujur. Suasana hening. Aku berdiri, menatap satu persatu wajah yang dulu bersamaku membangun segalanya. Mereka menunduk, tak ada yang berani menatap balik. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah pelan. Setiap langkah seperti melepaskan masa lalu yang selama ini kupertahankan. Malamnya, aku kembali ke ruangan karaoke pusat. Tempat semua ini dimulai. Ruang itu gelap, hanya cahaya kecil dari lampu gantung yang berayun pelan. Aku duduk di kursi pojok, mengingat masa-masa dulu. Suara tawa pelanggan, musik, tepuk tangan, cahaya gemerlap. Kini semua itu sunyi. Tapi di tengah kesunyian itu, ada rasa damai yang aneh. Ustadz Somad tiba tanpa suara. Beliau berdiri di depan pintu, membawa 2 gelas teh jahe, seperti malam hujan dulu. Masih suka teh jahe? Tanyanya lembut. Aku tertawa kecil, menahan air mata. Sepertinya teh itu akan selalu jadi saksi setiap badai saya. Beliau duduk di sampingku. Kami tidak banyak bicara, hanya diam, mendengarkan denting hujan di atap. Setelah beberapa lama, beliau berkata, Bu Putri, kadang Allah membiarkan kita kehilangan segalanya, agar kita tahu bahwa yang paling penting bukan apa yang kita miliki, tapi siapa yang tetap tinggal. Aku menatapnya. Kata-kata itu menembus jauh ke dalam hatiku. Dan Anda tetap tinggal, Ustaz. Bisiku lirih. Bukan karena saya kuat, jawabnya. Tapi karena saya tahu, Ibu berjalan di jalan yang benar. Saya hanya menemani. Kami saling menatap. Tak ada kata cinta. Tak ada janji. Hanya kesadaran bahwa 2 hati bisa saling memahami tanpa perlu menyentuh. Beberapa hari kemudian, aku meninggalkan kantor untuk sementara. Aku menulis surat pengunduran diri, menutup dengan kalimat, saya tidak mundur karena kalah, tapi karena ingin melangkah lebih dalam, bukan untuk mencari keuntungan, tapi ketenangan. Sebelum pergi, aku menatap papan nama besar di depan gedung, Happy Melody. Aku tersenyum pelan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupku, bisiku. Lalu aku melangkah ke mobil. Di kursi depan, Ustadz Somad sudah menunggu, dengan senyum hangat yang menenangkan. Kemana kita, Bu? Tanyanya. Aku menatap jalan panjang di depan. Kemanapun Allah menuntun, Ustaz. Mobil melaju perlahan di bawah langit senja yang memerah. Seperti luka yang mulai sembuh. Aku tahu cahaya yang patah bisa bersinar lagi, selama kita tak berhenti percaya. Sudah 2 bulan berlalu sejak aku meninggalkan dunia bisnis. Hidupku kini lebih sederhana. Setiap pagi aku membuka gerbang kecil yayasan baru yang kubangun di pinggir kota. Rumah cahaya, tempat anak-anak belajar mengaji, menyanyi, dan menulis mimpi mereka di kertas warna-warni. Suara tawa mereka membuat hatiku lebih damai dibanding bunyi mesin karaoke yang dulu memenuhi hari-hariku. Namun di balik kedamaian itu, masih ada luka kecil yang belum sembuh. Luka karena kehilangan. Luka karena rindu. Ya, aku rindu berdiri di panggung, memimpin rapat, mengatur puluhan cabang. Dan lebih dari itu, aku rindu satu sosok yang kini jarang kutemui, Ustadz Somad. Sejak berita itu viral, beliau lebih berhati-hati. Jarang datang ke yayasan, hanya sesekali mengirim pesan singkat. Semangat, Bu. Saya selalu mendoakan dari jauh. Pesan sederhana itu, entah kenapa, mampu membuatku bertahan. Sore itu, ketika aku sedang mengajari anak-anak melantunkan lagu religi, suara motor berhenti di depan pagar. Aku mengenal suara langkah itu,
pelan, penuh wibawa, Ustadz Somad datang, membawa beberapa kotak buku dan alat tulis. Anak-anak langsung berlari menyambutnya. "Ustadz datang! Ustadz datang!" Beliau tersenyum, membagikan buku-buku itu satu persatu, lalu menatapku dari kejauhan. Ada kehangatan dalam pandangannya, tapi juga beban yang berat. Aku bisa merasakannya. Setelah anak-anak pulang, kami duduk di teras. Senja mulai turun, langit jingga lembut membingkai kami berdua. "Bagaimana kabar yayasan, Bu?" tanyanya. "Alhamdulillah, berjalan pelan tapi pasti. Banyak yang membantu." Aku tersenyum lalu menatapnya. "Tapi, Ustaz kelihatan sangat lelah." Beliau terdiam sesaat. "Saya tidak bisa bohong, Bu. Setelah berita itu banyak jamaah yang menjauh. Ada yang berkata saya sudah melenceng. Bahkan, keluarga besar saya juga mempertanyakan kedekatan kita." Aku menunduk. "Saya minta maaf, Ustaz. Semua ini terjadi karena saya." Beliau menggeleng. "Jangan begitu. Kalau saya harus memilih antara nama baik dan menolong orang yang sedang berjuang, saya akan tetap memilih menolong." Tapi, beliau berhenti. Nafasnya berat. "Saya hanya takut membuat ibu semakin tersakiti." Aku menatapnya lama. "Ustaz, setiap luka yang saya punya sekarang justru membuat saya lebih dekat dengan Allah. Karena melalui luka, saya belajar arti ikhlas." Beliau tersenyum kecil. Ucapan ibu selalu menenangkan. Tapi, saya juga manusia, Bu. Saya punya perasaan. Kadang saya merasa bersalah karena terlalu sering memikirkan ibu dalam doa saya. Aku terdiam. Angin sore menyapu pelan, membuat daun-daun berguguran di sekitar kami. Aku tahu apa maksudnya, tapi aku memilih diam. Dalam diam itu, aku merasa kata rindu melayang di udara, tak terucap tapi nyata. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Ustadz Somad makin jarang datang. Beberapa kali aku mendengar kabar beliau akan dipindahkan ke pesantren lain di luar kota untuk sementara waktu. Berita itu seperti pisau halus yang menembus hatiku, tanpa darah, tanpa suara. Malam itu aku duduk di musyalah kecil yayasan, berdoa lama. "Ya Allah, jika pertemuan ini adalah ujian, kuatkan hati kami. Jangan biarkan rasa yang indah berubah menjadi beban." Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tak meminta untuk memiliki Ustadz Somad. Aku hanya ingin tetap menjadi bagian kecil dari doanya. Beberapa hari kemudian, beliau benar-benar datang untuk berpamitan. Aku berusaha tersenyum ketika menyambutnya. "Berangkat kemana, Ustaz?" "Ke Lumajang. Hanya sementara. Ada tugas dakwah." Aku mengangguk meski hatiku menolak. Beliau memandangku dalam-dalam. "Jangan hentikan kebaikan ini, Bu. Jangan menyerah hanya karena saya pergi. Saya percaya suatu saat jalan kita akan bertemu lagi, tapi dengan cara yang lebih diridai." Aku hampir tak bisa bicara. Beliau mengulurkan tangan, ragu sejenak, lalu menjabat tanganku perlahan. Hangat, penuh hormat. Tidak lebih, tapi cukup untuk membuat dadaku bergetar. "Terima kasih, Ustaz, untuk segalanya." Beliau tersenyum. "Bukan saya yang menolong ibu yang menolong saya agar lebih mengerti makna cinta dalam diam." Lalu beliau pergi, meninggalkan aroma wangi teh jahe yang tiba-tiba terasa menyayat. Malamnya aku menatap langit, mencari bintang yang biasa kulihat di sela-sela pengajian. Kini langit terasa sepi. Namun di dasar hati aku tahu, cinta yang tidak dituruti hawa nafsu akan bertumbuh menjadi doa yang paling tulus. Aku menulis satu kalimat di buku harian. Mungkin jarak adalah cara Allah menjaga kami agar tetap suci dalam mencinta. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama aku tidur dengan hati tenang, di antara doa dan luka yang saling berpelukan. Sudah hampir 6 bulan sejak Ustadz Somad berangkat ke Lumajang, waktu berjalan pelan, seperti enggan beranjak dari kesunyian. Namun aku mulai terbiasa. Setiap pagi aku menyiram bunga di depan rumah cahaya dan membacakan doa untuk anak-anak yang kini kian banyak yayasan tumbuh dengan cepat. Beberapa donatur datang, terinspirasi oleh kisah perjalananku. Dan setiap kali ada yang bertanya bagaimana semua ini dimulai, aku selalu menjawab dengan senyum. Dari seorang guru yang mengajariku makna sabar. Namanya tidak pernah kusebut. Tapi setiap kali aku menyebut kata guru,
Wajah Ustaz Somad terlukis jelas di pikiranku. Sore itu, aku sedang menulis laporan keuangan ketika Sinta masuk tergopoh-gopoh. "Bu, ada kabar penting." Aku menatapnya dengan alis terangkat. "Apalagi, Sin?" Ia tersenyum lebar. "Ustaz Somad kembali ke Surabaya dan beliau akan mengisi pengajian akbar di Masjid Raya minggu depan." Tanganku berhenti menulis. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. "Benarkah?" Tanyaku hampir berbisik. "Iya, Bu." Bahkan panitianya mengundang ibu untuk hadir sebagai tamu kehormatan. Aku terdiam cukup lama, mencoba menenangkan diri. 6 bulan tanpa kabar, dan kini nama itu muncul lagi, bersama rasa yang tak pernah benar-benar hilang. Hari pengajian pun tiba. Masjid Raya penuh sesak. Lampu-lampu terang, suasana khidmat dan hangat. Aku duduk di barisan depan bersama beberapa tamu undangan. Ketika Ustaz Somad naik ke mimbar, aku nyaris tak bisa menahan air mata. Beliau tampak sedikit lebih kurus, tapi matanya masih teduh seperti dulu. Suaranya bergema lembut di seluruh ruangan. "Kadang kita kehilangan sesuatu bukan karena Allah ingin menghukum," katanya, "tetapi karena Allah ingin kita menemukan makna yang lebih tinggi dari sekadar memiliki." Aku menunduk, menahan getar di dada. Kalimat itu seperti ditujukan langsung kepadaku. Setelah ceramah selesai, beliau turun dari mimbar dan menyalami para tamu. Ketika sampai di depanku, kami hanya saling menatap. Tidak ada kata, hanya senyum tipis yang lebih dalam dari 1000 kalimat. Beberapa hari kemudian, beliau datang ke yayasan. Anak-anak bersorak gembira, berlari menyambutnya. Aku berdiri di pintu, menatapnya datang dengan langkah tenang. "Assalamualaikum, Bu Putri." "Waalaikumsalam, Ustaz." Kami berjalan di taman kecil di samping gedung. Beliau melihat papan bertuliskan, "Rumah Cahaya, belajar dengan hati." "Saya bangga," katanya pelan. "Ibu benar-benar menjaga cahaya ini." Aku tersenyum. Kalau bukan karena doa Ustaz, mungkin saya sudah menyerah sejak lama. Beliau menghela napas. "Doa itu tidak pernah padam, Bu. Bahkan ketika jarak memisahkan." Aku menatapnya, menunggu kalimat berikutnya. Beliau melanjutkan dengan nada yang lebih serius. "Saya kembali bukan hanya untuk berdakwah, tapi juga untuk menepati janji yang dulu saya pendam." Aku terdiam. "Janji?" Beliau menunduk sejenak lalu berkata pelan, "Saya sudah berbicara dengan istri pertama saya dan dengan izin beliau saya datang untuk melamar ibu dengan cara yang diridai." Aku terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Suara anak-anak di kejauhan seperti hilang, berganti dengan gemuruh di dada yang tak bisa kujelaskan. "Ustaz, apakah ini keputusan yang benar?" Beliau menatapku dalam-dalam. "Tidak ada keputusan yang benar jika tanpa izin Allah. Dan saya sudah berdoa lama." Mungkin ini saatnya. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena rasa haru yang sulit dijelaskan. Selama ini aku mencintainya dalam diam, dalam doa. Dan kini doa itu seolah kembali. Bukan dengan janji manis, tapi dengan ketulusan yang nyata. Aku menutup wajah dengan tangan, berusaha menenangkan diri. "Ustaz, saya tidak punya apa-apa lagi. Saya bukan CEO, bukan orang penting. Hanya seorang perempuan biasa." Beliau tersenyum lembut. "Itulah sebabnya saya datang, Bu. Karena saya tidak mencari kemewahan. Saya mencari ketenangan. Dan saya menemukannya di mata ibu." Sore itu, di bawah langit yang berwarna emas, kami berdua berdoa bersama. Tidak ada kata ya atau tidak yang keluar hari itu. Hanya doa yang mengalir perlahan, seperti air sungai yang menemukan jalannya sendiri. Dan aku tahu, mungkin inilah jawaban dari semua luka, semua perjuangan, dan semua penantian panjang. Cinta yang dijaga dengan doa akan kembali dengan cara yang paling suci. Hari-hari setelah lamaran itu terasa seperti mimpi yang berjalan pelan. Ustaz Somad datang bersama keluarganya untuk bersilaturahmi, membawa suasana tenang dan penuh hormat. Tak ada kemewahan, tak ada pesta besar. Hanya pertemuan sederhana di rumah kecilku. Rumah yang dulu terasa sepi, kini dipenuhi suara doa. Beliau berkata dengan tenang di depan keluargaku, "Saya datang bukan membawa janji dunia, tapi niat untuk menjaga."
Kata-kata itu membuat ibuku menunduk haru. Sementara aku hanya bisa menggenggam tanganku sendiri, menahan getar yang sulit disembunyikan. Namun kebahagiaan itu tak datang tanpa ujian. Kabar tentang lamaran kami cepat menyebar. Beberapa media mulai menulis berita dengan nada sinis. Ustaz terkenal menikahi mantan CEO karaoke, cinta suci atau kontroversi baru. Aku membaca judul itu dengan dada sesak. Teleponku kembali dipenuhi pesan dari wartawan, dari kenalan lama, dari karyawan yang dulu bekerja di bawahku. Sebagian memberi selamat, sebagian mencibir. Aku hanya bisa tersenyum pahit. Ujian ini belum selesai rupanya. Gumamku pelan. Ustadz Somad menelpon malam itu. Saya tahu berita itu membuat ibu sedih, katanya lembut. Saya sudah terbiasa Ustadz, jawabku, berusaha terdengar tegar. Dulu saya diserang karena bisnis saya, sekarang karena cinta saya. Beliau tertawa kecil di seberang. Kalau cinta yang kita perjuangkan membawa lebih banyak doa daripada amarah, berarti kita berada di jalan yang benar. Aku terdiam, lalu meneteskan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena ucapan itu menenangkan, seperti pelukan yang tak terlihat. Hari pernikahan kami akhirnya ditetapkan. Sore hari di sebuah halaman kecil rumah cahaya, di bawah langit senja yang lembut, kami akan melangsungkan akad. Tidak ada tenda megah atau karangan bunga mahal, hanya hamparan tikar pandan, beberapa kursi kayu, dan anak-anak yayasan yang berdiri di barisan depan, tersenyum bahagia. Ketika sore itu tiba, aku mengenakan kebaya putih sederhana. Tanganku gemetar ketika memegang buket bunga melati. Sinta berdiri di sampingku, menahan air mata. Bu, saya tidak percaya. Dari karaoke sampai ke pelaminan. Allah benar-benar maha membolak-balikkan hati. Aku tertawa pelan. Iya, Sin. Dari tempat gemerlap menuju tempat yang penuh cahaya. Ustadz Somad datang dengan jubah putih dan kopiah hitam. Langkahnya tenang, tatapannya lembut. Sama seperti pertama kali aku melihatnya di ruang karaoke bertahun-tahun lalu. Siapa sangka, sosok yang dulu hanya datang untuk mengisi pengajian kini, datang untuk mengisi hidupku selamanya. Ketika ijab dimulai, suasana hening. Hanya suara lembut penghulu yang memecah udara sore. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran dibayar tunai, aku menunduk, air mata mulai menetes. Dan ketika Ustaz Somad mengucapkan, aku terima nikahnya Putri binti Harsono. Suara beliau bergetar, tapi jelas, penuh keyakinan. Anak-anak yayasan bersorak kecil, beberapa menangis bahagia. Aku tak kuasa menahan tangis, bukan karena sedih, tapi karena semua luka, fitnah, dan kesedihan seolah luruh di tanah tempat kami bersujud. Setelah akad, kami duduk di teras, menyaksikan matahari perlahan tenggelam. Senja memantulkan warna keemasan di wajah kami berdua. Aku berbisik, Ustadz, saya masih takut dengan pandangan orang. Beliau tersenyum, menatap langit. Biarkan langit yang menjadi saksi, Bu. Manusia bisa menilai, tapi Allah yang tahu isi hati. Aku mengangguk pelan. Di antara keheningan, beliau mengulurkan tangannya. Kami berpegangan tangan dengan sopan, hangat, penuh rasa syukur. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, katanya lembut. Aku tersenyum sambil menatap matahari terakhir hari itu. Terima kasih juga sudah mengubah hidup saya. Dari dunia yang penuh cahaya palsu, menjadi cahaya yang sebenarnya. Sore itu berakhir dengan angin lembut dan azan maghrib yang menggema dari kejauhan. Kami menunduk bersama, berdoa tanpa suara. Aku tahu, ini bukan akhir cerita. Ini awal dari bab baru, bab yang ditulis dengan air mata, kesabaran, dan cinta yang tak lagi perlu disembunyikan. Cinta sejati bukan tentang siapa yang datang paling cepat, tapi siapa yang tetap tinggal ketika semua orang memilih pergi. Sudah setahun berlalu sejak hari itu. Hari di mana aku, Putri, mengucapkan ijab kabul di bawah langit senja. Kini hidupku terasa lebih sederhana, tapi jauh lebih bermakna. Setiap pagi aku dan suamiku, Ustadz Somad, membuka pintu rumah cahaya bersama. Kami menyapa anak-anak yang datang sambil membawa buku dan senyum tulus yang tak ternilai. Kadang, saat aku menyeduh teh jahe di dapur kecil, aku tersenyum sendiri. Aroma itu selalu mengingatkanku pada awal pertemuan kami.
saat aku masih menjadi CEO yang keras kepala, mencari makna hidup di tengah gemerlap dunia. Siapa sangka, dari tempat karaoke yang penuh lampu warna-warni, Allah menuntunku ke jalan yang lebih terang. Yayasan Rumah Cahaya kini telah berkembang pesat. Kami tidak hanya mengajar anak-anak yatim, tapi juga membuka pelatihan kerja untuk ibu-ibu tunggal, membangun rumah baca, dan mengadakan pengajian rutin setiap malam Jumat Legi. Tradisi yang dulu justru menjadi awal kisah ini. Setiap kali Ustadz Somad mengisi pengajian di halaman yayasan, aku duduk di antara jamaah, mendengarkan dengan hati yang tenang. Beliau tak pernah menyebut namaku, tapi setiap kalimatnya seolah berbicara langsung padaku. Kadang Allah menaruh cinta di tempat yang tak terduga, katanya suatu malam. Dan tugas kita bukan bertanya kenapa di sana, tapi bagaimana menjaga cinta itu agar tetap suci. Aku menatapnya dari kejauhan, tersenyum pelan. Di matanya aku melihat rumah, bukan bangunan, tapi rasa. Tempat di mana jiwaku pulang setiap hari. Tentu hidup kami tidak selalu mudah. Masih ada suara-suara sumbang di luar sana. Masih ada orang yang menilai, membandingkan, bahkan mencibir. Namun kami belajar bahwa tak semua hal perlu dijawab. Kadang diam lebih kuat dari pembelaan, dan keikhlasan lebih keras suaranya daripada pembenaran. Aku sering berkata kepada Ustadz Somad, dulu saya berjuang agar semua orang percaya saya benar. Sekarang saya hanya ingin Allah tahu saya tidak bohong pada hati saya. Beliau selalu menjawab dengan senyum, itu sudah cukup, Bu. Dunia hanya menilai hasil, tapi Allah menilai perjalanan. Suatu sore, kami duduk di beranda bersama anak-anak yayasan. Langit sore berwarna jingga, sama seperti senja di hari pernikahan kami. Seorang anak kecil bernama Rahmi bertanya polos, Bu Putri, dulu ibu kerja di tempat karaoke ya? Aku tertawa kecil. Iya Rahmi, tapi dari tempat itulah ibu belajar banyak hal. Belajar apa, Bu? Belajar bahwa cahaya sejati bukan dari lampu-lampu yang terang, tapi dari hati yang tidak pernah padam. Anak-anak tertawa, lalu bersorak kecil. Ustadz Somad tersenyum, menatapku dengan pandangan lembut yang selalu membuat waktu berhenti sesaat. Malam itu, setelah anak-anak tidur, kami duduk di musyalah kecil yayasan. Aku membuka Al-Quran dan membaca pelan. Ustadz Somad mendengarkan, lalu berkata, dulu, setiap kali saya mengisi pengajian di tempat karaoke ibu, saya berdoa agar Allah mengubah tempat itu jadi ladang kebaikan. Ternyata Allah menjawab dengan cara yang tak pernah saya bayangkan. Dia mengubah hati pemiliknya. Aku menatapnya sambil tersenyum. Dan ternyata Allah juga mengubah hidup saya lewat seorang guru yang datang hanya untuk mengisi pengajian seminggu sekali. Kami tertawa kecil. Tak ada janji mulu. Tak ada kata cinta berlebihan. Hanya rasa syukur yang memenuhi ruang malam itu. Kini, setiap kali hujan turun, aku berdiri di jendela dan menatap langit yang basah. Aku teringat semua yang telah terjadi. Fitnah, kehilangan, air mata, perjuangan, cinta, dan akhirnya kedamaian. Semua terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya menyatu, membentuk gambar indah tentang perjalanan hidup. Hidupku dulu penuh gemerlap palsu. Kini sederhana tapi bercahaya. Karena aku belajar, tidak ada kebetulan dalam takdir, hanya rencana Allah yang disembunyikan sementara. Aku menatap halaman Rumah Cahaya. Anak-anak berlari di bawah rintik hujan, dan Ustadz Somad menatapku dari kejauhan sambil tersenyum. Aku tahu inilah tempatku pulang. Bukan lagi CEO dari kerajaan bisnis, tapi penjaga kecil dari cahaya yang sesungguhnya. Dan saat senja terakhir hari itu menutup langit, aku berbisik pelan, terima kasih ya Allah, karena dari karaoke Engkau bawa aku ke surga yang sesungguhnya, surga yang ada di hati yang damai.